Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu terkait dengan probabilitas dan statistika. Pertama, misalkan kita memiliki kotak yang besar, dan kotak ini berisi populasi ribuan dari bearing yang ukurannya sama. Untuk mendapatkan gambaran tentang ukuran bearing tersebut, kita mungkin perlu mengukur dua lusin dari ribuan bearing yang kita miliki. Sampel yang dihasilkan dari nilai diameter akan membentuk suatu set data yang kemudian dapat kita gunakan untuk menyatakan sesuatu tentang keseluruhan populasi dari bearing kita di dalam kotak. Seperti contohnya adalah ukuran rata-rata dan variasi ukuran. Tetapi ada pertanyaan, seberapa dekatkah nilai-nilai yang akan kita dapatkan jika kita mengambil dari suatu data yang kecil tadi? Karena tadi ribuan bearing kita hanya mengambil sebanyak 24 saja. Jadi seberapa dekat nilai yang diambil terhadap ukuran rata-rata aktual dari variasi semua bearing yang mungkin ada di dalam kotak tersebut. Nah, jika kita memilih dua lusin dari bantalan atau bearing yang berbeda, nah, haruskah kita mengharapkan nilai ukurannya persis sama? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan pengolahan data. Nah, oleh karena itu, kita perlu menggunakan teori dalam perhitungan statistik. Pertama, dalam melakukan sampling, untuk pengambilan sampling atau mengambil sampel, itu harus mengacu pada kita memperoleh seperangkat data melalui sebuah pengukuran berulang terhadap suatu variabel pada kondisi operasi yang tetap. Nah, variabel ini dikenal sebagai variabel terukur atau secara statistika disebut sebagai misuran. Maksud dari kondisi operasi tetap artinya kondisi eksternal yang mengontrol proses dipertahankan pada kondisi yang konstan. Nah, dalam real prakteknya, kondisi yang benar-benar tetap ini sulit untuk dicapai. Dan istilah kondisi operasi tetap ini hanya dalam artian nominal saja. Artinya, kita anggap kondisi proses harus dijaga sedekat mungkin dan penyimpangan dari kondisi ini akan muncul dalam dataset berupa variasi. Nah, bagaimana kita mengestimasi nilai sebenarnya? Kita asumsikan, yang pertama adalah kalau kita asumsikan kesalahan sistematis tidak ada, sehingga yang ada hanya kesalahan random. Seperti yang sudah saya jelaskan pada perkuliahan sebelumnya, kesalahan sistematis ini bisa disebabkan oleh alat ukur. Jadi alat ukur yang kita gunakan akan menyebabkan kesalahan sistematis. Misalnya kesalahan dalam melakukan kalibrasi, itu akan menyebabkan kesalahan sistematis. Tapi untuk kesalahan random ini karena disebabkan kita tidak hanya mengambil satu buah data, tapi kita mengambil lebih dari satu buah data. Nah, misalnya kita ingin melakukan estimasi nilai sebenarnya dari X. Jadi ini ada X aksen ya. X aksen itu artinya estimasi nilai sebenarnya. Kita simbolkan dengan X aksen. Ini berdasarkan informasi yang diturunkan dari pengukuran berulang suatu variabel X. Jika tidak ada kesalahan sistematis, nilai sebenarnya dari X adalah nilai min atau nilai rata-rata dari seluruh kemungkinan nilai X. Sampel dari variabel X dalam kondisi operasi yang terkendali dan tetap memberikan sejumlah data yang terbatas. Nah, kita gunakan data yang terbatas ini untuk menyimpulkan X aksen atau mengestimasi nilai sebenarnya berdasarkan nilai min dari sampel yang dihitung. Sekali lagi ini adalah sampel, jadi bukan populasi, karena populasinya misalnya adalah 1000 buah bearing, kemudian kita ambil 24 untuk dilakukan estimasi berapa misalnya nilai diameter bearing tersebut. Nah, dapat kita bayangkan
Jika jumlah titik data misalnya adalah n itu sedikit, maka estimasi dari X aksen atau dari nilai sebenarnya akan sangat dipengaruhi oleh nilai dari setiap titik data yang kita peroleh. Jika set data yang kita miliki itu besar, maka pengaruh dari setiap titik data dapat diimbangi dengan besarnya pengaruh dari data yang lain. Contohnya begini, kalau kita punya hanya 5 buah data gitu, kemudian kita misalnya data pertama 1, data kedua 2, data ketiga 1, data keempat 1, nah tiba-tiba data kelimanya adalah 10. Nah ini tentu di data kelima ini akan mempengaruhi terhadap nilai rata-ratanya. Ini kalau datanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak, mungkin tadi data yang nilainya 10 tadi itu artinya tidak akan berarti apa-apa karena yang lain yang datanya banyak itu nilainya tidak loncat sedemikian rupa. Nah, jika tidak ada kesalahan sistematis, nilai sebenarnya dari X adalah nilai min dari seluruh kemungkinan nilai X. Nah, dalam sudut pandang praktikal, menggunakan data yang terbatas merupakan hal yang umum. Dalam hal ini, data yang diukur hanya dapat memberikan estimasi nilai sebenarnya. Dari analisis statistika, sebuah set data dan analisis dari sumber kesalahan yang dapat mempengaruhi data tersebut, kita dapat melakukan estimasi nilai X aksen ini. Caranya bagaimana? Caranya pada umumnya adalah seperti ini. Yaitu X aksen nilai sebenarnya ini sama dengan nilai rata-rata dari sampel plus minus U ini adalah ketidakpastiannya dengan P persen, artinya suatu tingkat probabilitas. Jadi X aksen ini akan mewakili estimasi X bar ya, mewakili estimasi dari X aksen yang paling mungkin berdasarkan data yang tersedia. Sedangkan plus minus U X bar ini mewakili interval ketidakpastian. Pada estimasi tersebut pada sejumlah tingkat probabilitas P persen. Jadi saya akan membahas tentang fungsi dari probability density atau kepadatan probabilitas. Contohnya saya memiliki sampel seperti ini. Ini total ada 20 sampel. Misalnya kita punya random sampel dari suatu variabel X. Sampel ini terdiri dari jumlah n pengukuran tersendiri. Ini total ada 20. Setiap pengukuran diambil secara random tapi dengan kondisi operasi yang identik. Jadi kita lihat ya, XI ya, itu menunjukkan X ke berapa. I itu menunjukkan angka 1 sampai 20. Karena X pertama 0,98 dan X 20 0,96. Ini kita lakukan plot data tersebut seperti di gambar ya. Sekarang kita plot, ini adalah hasilnya. Kalau setelah kita plot seperti ini hasilnya. Nah, dari gambar ini, absis akan dibagi antara nilai X maksimum dan minimum yang terukur dari interval K. Jadi ini ada interval-intervalnya. Ini berapa sih intervalnya? Dari interval-interval ini. Nah, untuk N yang kecil, angka interval K ini harus dipilih dengan aturan yang baik. Itu paling tidak kalau N-nya lebih besar dari sama dengan 5, setidaknya untuk satu interval. Jadi paling tidak nilainya itu 5 ya. Nah, kemudian korelasi untuk perkiraan jumlah interval K berasal dari saran dari Bendat dan Pearsall. Saya ulangi ya. N ini artinya jumlah interval, ini artinya jumlah kelas ya. Kemarin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menentukan jumlah kelas. Biasanya arbitrary, artinya kita tentukan saja berapa. Tapi paling tidak itu kita punya 5 buah jumlah kelas, jumlah interval ya, jumlah intervalnya ada 5. Tapi kita juga bisa menentukan berapa sih kelas yang dapat dibentuk itu menggunakan saran dari Bendat dan Pearsall. Jadi ada rumusnya ada seperti ini. K ini sama dengan K itu adalah jumlah kelas. Jadi 1,87 kali N kurang 1 pangkat 0,4 ditambah 1. Kalau kita lihat di sini ya, di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi di sini dia bagi ke dalam 7 kelas. Jadi kalau kita hitung, ya data ini kita hitung, masukkan nilai-nilainya, maka nanti dia dapatnya adalah 7. Kemudian kita dapat membuat histogram dari distribusi frekuensi ini. Misalnya dari tadi interval-interval tersebut, kita cari berapa sih jumlah data yang ada. Dan di sini adalah frekuensi frekuensi dalam persen ya. Dalam dibagi dengan jumlah data. Fn dibagi dengan n besar. Artinya 1 dibagi 20. Nah, ini adalah histogram dari distribusi frekuensinya. Kalau kita lihat, dia paling besar nilainya n sama dengan 7 itu terjadi di antara 0,95 sampai 1,05. Ini yang paling besar. Jadinya. Kemudian terkait dengan distribusi, oke, jadi gambar ini merupakan suatu distribusi ya, distribusi dari nilai pengukuran yang kita dapatkan. Histogram ini menyatakan sebuah distribusi. Nah, untuk distribusi sendiri kita bagi data itu ada data diskrit dan data kontinu untuk suatu variabel yang acak atau random. Jadi random variable diskrit umumnya adalah kalau kita menghitung sesuatu. Contohnya, saat melempar koin ke atas sebanyak 10 kali, jumlah dari gambar Garuda yang muncul, atau jumlah dari mahasiswa wanita pada sampel. Jadi, kalau random variable diskrit itu kita hitung, jumlah gambar berapa. Kemudian, kalau kita hitung jumlah mahasiswa wanita dari sampel itu ada berapa. Itu adalah data yang diskrit. Sedangkan untuk random variable kontinu, artinya kita bukan menghitung tapi mengukur. Kata kuncinya di sini adalah mengukur sesuatu dan mengambil nilai-nilai dalam suatu interval. Atau jika mereka memiliki banyak interval sehingga dapat dianggap kontinu. Contohnya dalam mengukur adalah waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini dalam suatu rentang waktu. Atau nilai ujian. Ini dalam suatu rentang nilai. Nah, sifat dari distribusi probabilitas yang kontinu. Nah, grafik dari distribusi probabilitasnya berupa kurva. Dan probabilitasnya diwakili oleh luas di bawah kurvanya. Jadi misalnya ini sebuah kurva ya, kurvanya seperti ini. Kalau kita ingin mengetahui probabilitas atau distribusi probabilitas kontinu pada rentang 2 sampai 4, artinya ini adalah luas daerah di bawah kurvanya. Dan ini menunjukkan probabilitasnya. Ini probabilitasnya, jadi luasnya. Kalau misalnya bentuk kurvanya seperti ini, antara 3 dan 6 adalah di sini. Ini adalah luas di bawah kurva. Atau kalau yang bentuknya memenuhi distribusi normal, jika ingin kita mengetahui probabilitas antara 1 sampai 2, maka ini adalah luasnya. Kita menghitung luas, jadi diwakili oleh luas di bawah kurva. Kemudian sifat dari distribusi probabilitas yang kontinu itu adalah hasilnya dia diukur, tidak dihitung. Kemudian seluruh area di bawah kurva dan di atas sumbu X itu sama dengan 1. Artinya namanya probabilitas ya. Probabilitas itu peluang. Peluang itu paling tinggi sama dengan 1. Artinya kalau kita punya luas kurva atau luas daerah, itu harus sama dengan 1 nilai paling tingginya. Artinya peluangnya memang pasti terjadi. Nah, kemudian probabilitas ditemukan untuk interval X, bukan untuk nilai individu. Jadi kita bicaranya adalah interval nilai, bukan suatu nilai tertentu atau nilai individu dari X. Contohnya, P ini menyatakan probabilitas
di mana X besar ini adalah suatu variabel acak. Jadi kita ingin mencari peluang ditemukannya nilai X besar ini yang berada di antara nilai C dan nilai D. Dan P, kalau C kurang dari X kurang dari D, ini merupakan area di bawah kurva di atas sumbu X, jadi harus yang positif, dan di sebelah kanan C dan di kiri D. Jadi dihapit oleh C dan D. Kemudian kalau kita mendapatkan P peluang, misalnya X sama dengan C, artinya ini sama dengan 0. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita menghitung interval bukan nilai suatu individu. Jadi di sini probabilitasnya 0 karena probabilitas X ini mengambil nilai individual tunggal sehingga nilainya 0. Dan area di bawah kurva di atas sumbu X di antara X sama dengan C dan X sama dengan C itu tidak memiliki lebar. Dan karena itu tidak ada area sehingga areanya itu sama dengan 0. Area itu dalam artian luas ya, luas kurvanya tidak ada. Karena probabilitasnya sama dengan luas, nah ini probabilitasnya juga sama dengan 0. Ini. Nah, untuk P, C kurang dari X kurang dari D, ini akan sama dengan kalau kita ganti tandanya menjadi kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena sama saja, karena itu terkait dengan luas daerah di bawah kurva. Baik, saya akan masuk ke distribusi normal di sini. Jadi ini adalah bentuk umum dari distribusi normal. Dia ada suatu distribusi yang simetris bentuk. Jadi normal distribusi atau distribusi normal adalah suatu distribusi yang kontinu. Dan ini salah satu distribusi yang penting dari semua distribusi yang ada. Dan dia banyak digunakan dan kadang-kadang juga salah gunakan. Dan ciri utamanya grafiknya itu berbentuk lonceng atau bell shape. Distribusi normal ini memiliki dua parameter. Yang pertama adalah mean dan standar deviasi. Oke, kalau kita lihat di sini simbolnya dia pakai simbol mu dan standar deviasi ini pakai simbolnya adalah sigma. Artinya ini adalah mewakili populasi. Dia menunjukkan suatu populasi bukan suatu sampel. Kemudian fungsi distribusi kumulatif ini dinyatakan dengan X besar kurang dari X kecil. Ini dihitung dengan kalkulator atau dengan komputer atau dapat melihat pada tabel. Nanti di sini saya akan ajarkan bagaimana kita melihat tabel distribusi normal. Bentuk kurvanya simetris sehingga nilai mean atau rata-ratanya itu akan sama dengan nilai median atau nilai tengahnya. Ini contoh dari bentuk kurva distribusi normal. X kecil ya, di sini kita tadi ada X kecil, ada X besar. X kecil itu menyatakan titik-titik ini. Misalnya 0, ini 10, 20, 30, 60, 90 itu menyatakan suatu nilai X. Kemudian ini gambar A, kita lihat dia memiliki nilai mu sama dengan 90. Mu itu adalah mean ya. Karena tadi dia kurvanya simetri, maka mean-nya itu akan sama dengan nilai tengahnya. Ini lihat di tengah-tengahnya adalah nilai X sama dengan 90. Kemudian lebarnya di sini ada titik saddle point atau titik pelana. Ini menyatakan standar deviasinya. Standar deviasinya adalah 30 ke kiri dan 30 ke kanan. Oke, jadi saddle point itu namanya titik pelana, yaitu titik di mana suatu kurva itu akan naik dan akan turun. Nah, apabila kurvanya kita geser, misalnya gambar B ya, ini bentuknya sama saja, cuman ini kita geser, ini bisa saja dia menjadi nilai mu-nya adalah 120 karena kita geser, tapi nilai sigma-nya atau standar deviasinya tetap 30. Bisa juga ini nilai mu-nya ini tidak kita geser, tapi nilai sigma-nya yang kita kecilkan, maka bentuknya menjadi lebih tajam ya. Awalnya lebih landai, ini menjadi lebih tajam. Jadi ini bentuk distribusi normal ya. Jadi ini garis-garis yang ini skala di bawah ini menunjukkan suatu nilai X. Jadi X sama dengan 90, dia di tengah-tengah, artinya dia akan sama dengan mu atau mean-nya.
Kemudian jarak dari titik tengah ke titik saddle point ini merupakan suatu standar deviasi. Untuk standar distribusi normal, kita mengenal standar normal distribusi. Jadi distribusi normal yang distandarisasi atau dinormalisasi. Nah, distribusi normal standar adalah suatu distribusi normal dari nilai standar yang disebut sebagai skor Z. Skor Z ini diukur dalam satuan standar deviasi. Contohnya seperti ini. Misalnya, jika min distribusi normal adalah 5, artinya di sini mu-nya sama dengan 5 dan standar deviasinya adalah 2. Artinya standar deviasi sigma. Jika kita mendapatkan suatu nilai X sama dengan 11. Jadi kalau kita gambar ya, misalnya ada garis gitu. Ini saya coba ilustrasikan di sini. Misalnya kita punya garis. Oke, misalnya warna putih. Kalau kita punya garis seperti ini. Ini ada titik-titiknya seperti ini. Ini menyatakan suatu nilai X ya. Ini menyatakan suatu nilai X. Jadi kalau misalnya dia 5 ya, misalnya anggapannya 5 itu di sini. 5 di sini. Maka kalau kita punya nilai X yang sama dengan 11, misalnya nilai 11-nya ada di sini ya. Ini adalah nilai 11. Maka nilai X sama dengan 11 ini merupakan 3 kali standar deviasi ya. Karena kalau 1 kali standar deviasi itu sama dengan 7, 2 kalinya sama dengan 9, 3 kalinya sama dengan 11. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan di sini, persamaan untuk standar deviasi adalah nih X sama dengan mu ditambah dalam kurung Z dikalikan dengan sigma. Hingga hasilnya di sini kita dapatkan nilai Z score-nya adalah 3. Nah, pada kasus standar normal distribusi, nilai min itu akan sama dengan 0 dan standar deviasinya akan sama dengan 1. Jadi dinormalisasi di sini. Standar deviasinya menjadi 1. Ini ada cara transformasinya. Jadi Z ini menggunakan rumus sebelumnya, ini kita tulis menjadi X dikurangi mu dibagi sigma. Jadi X-nya itu adalah suatu nilai ya. Misalnya kita tahu tadi nilainya adalah 11. Dan nilainya adalah 11. Kemudian nilai dikurangi mu ya. Mu-nya itu tadi adalah berapa? 2 ya. Dibagi dengan sigma. Sigmanya 5. Nanti kita bisa mendapatkan nilai Z-nya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini ya. Nilai Z ini kan dari rumus yang ini ya. Nilai Z yang ini akan sama dengan nilainya 3. Nilai Z sama dengan 3. Ini ketika nilai X-nya itu sama dengan 11. Nah kan mu-nya 5 ya. Mu-nya 5 dan sigma-nya 2. mu-nya 5, sorry ya. mu-nya 5, sigma-nya 2. Nah, Z-score ini memberitahu kita berapa banyak standar deviasi nilai X di atas, kalau itu di sebelah kanannya, atau di bawah, di sebelah kiri dari nilai min ya. Nilai titik tengah atau nilai mediannya. Di gambarannya seperti ini. Kalau kita gambarkan dalam bentuk Z di sini, distribusi Z.
ini nilai tengahnya menjadi 0, kemudian ini ya 1Z ini menyatakan satu standar deviasi. Jadi kalau Z-nya sama dengan 1, di sini artinya dia satu standar deviasi. Jadi kalau tadi dia Z-nya sama dengan 3, berarti di sini dia adalah 3 kali dari standar deviasi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan tabel Z. Nah, tabel Z ini digunakan untuk mentransformasikan suatu distribusi normal dalam X ke standar distribusi normal dalam Z. Jadi kita menggunakan rumus relasi yang ini, di mana X-nya itu suatu nilai, dan mu-nya adalah min, dan sigma-nya adalah standar deviasi. Pertama kita harus mengambil suatu nilai X, kemudian kita kurangi dengan min, lalu dibagi dengan standar deviasi. Contohnya, kalau kita mempunyai nilai mu-nya adalah 16, dan sigma-nya 4, nilai X 20 dan memenuhi standar distribusi normal, kita akan mendapatkan nilai Z sama dengan 1. Dan kita dapat menggunakan tabel Z untuk mencari probabilitasnya. Nah, untuk tabel Z-nya, ini saya akan perlihatkan nanti. Contohnya ini adalah yang terlihat nanti di tabel Z ya. Jadi tabel Z ini merepresentasikan suatu nilai Z kecil ya. Jika kita mendapatkan P, Z besar kurang dari sama dengan Z kecil, ini artinya adalah daerah yang diarsir ini. Ini adalah probabilitasnya. Probabilitasnya ketika kita menemukan suatu nilai Z. Nah, caranya adalah kita pergi ke baris yang mewakili digit terdepan nilai Z. Jika nilai Z-nya sudah kita hitung dengan rumus, kita mencarinya pertama pergi ke digit terdepan dengan nilai Z setelah titik desimal. Kemudian kita pergi ke kolom yang mewakili digit kedua setelah titik desimal dari nilai Z. Nah, persimpangan baris dan kolom ini merupakan representasi dari P atau probabilitas ditemukan nilai Z besar yang kurang dari Z kecil atau nilai Z ini. Contohnya, kita ingin menentukan ketika P ini Z kurang dari 2,13. Saya akan perlihatkan di sini, ini adalah tabel Z-nya di sini. Oke, kalau kita lihat pada tabel Z, di sini ada nilai dari Z minus 3,6. Minus 3,6 ini kalau kita lihat gambar di kurva artinya di sebelah sini ya. Di sini. Ini adalah minus 3,6. Kemudian yang paling besar di sini adalah 3,6. Artinya di sini ini adalah 3,6. Ini mewakili nilai-nilai dari Z. Kalau 0 artinya Z-nya di sini di 0. Nilai Z sama dengan 0. Jadi kita ingin mendapatkan peluang ketika Z-nya kurang dari 2,13. Artinya kita cari nilai Z-nya yang sama dengan 2,1 di sini. Ya, kita dapatkan 2,1 ya. Kemudian yang ini menyatakan desimalnya. Jadi merepresentasi titik desimal berikutnya. Jadi ini kalau di sini artinya 2,11 yang ini ya. Yang ini 2,12 dan yang ini adalah 2,13. Artinya peluang untuk kita menemukan nilai Z yang kurang dari 2,13 adalah 0,9830. Saya akan balik lagi ke ininya. Artinya di sini kalau kita tuliskan ya, peluang kita untuk mendapatkan nilai Z ini adalah di 0,9830. Berarti cukup besar ya. Kenapa? Karena nilai Z-nya itu berada ya, kalau kita lihat 2,13 itu kurang lebih di sini ya. Artinya nanti kalau kita gambarkan ini berupa suatu kurva ya. Saya kasih warnanya adalah ini. Jadi misalnya ini adalah
nilai Z sama dengan 2,13 ya di sini ya. Ini adalah 2,1. Artinya di sini adalah nilainya, nilai P-nya ya. Dia hampir semua kurva yang berbentuk bell shape ini masuk ke dalam nilai 2,13. Maka di sini peluangnya akan mendekati 1. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menentukan suatu probabilitas dari X, kita pertama paling tidak kita gambarkan dulu distribusinya. Setelah itu kita terjemahkan permasalahannya, apakah X kurang dari A atau X lebih besar dari B, atau diantaranya A kurang dari X kurang dari B. Setelah kita sudah bisa menggambarkannya, lalu kita coba arsir daerah tersebut di gambarnya, di gambar distribusinya. Setelah itu dapat kita transformasikan nilai A dan atau B ke dalam nilai Z menggunakan rumus yang tadi ya, yang X kali Z sama dengan X minus mu dibagi 4. Kemudian kita lihat hasil transformasinya pada tabel Z dan kita dapat menentukan probabilitas. Nah ya, jika kita punya permasalahan berupa kurang dari ya, seperti ini, maka selesai, kita langsung menemukan. Tapi kalau permasalahannya adalah lebih besar dari, seperti yang kasus kedua, maka nilai yang kita dapatkan itu 1 dikurangi nilai pada langkah keempat. Jadi 1 min P-nya. Kalau tadi dapatnya 0,98, kalau lebih besar dari A ya, kita balik itu, artinya dia 1 dikurangi 0,98. Nah, sedangkan jika kita memiliki permasalahan yang di antara, kita lakukan dulu angka 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 ini kita kerjakan. Setelah itu, kita dapatkan nilai yang lebih besar. Jadi kita kerjakan untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dulu. Yang ini ya, X kurang dari B ya, kita dapatkan nilai B dulu. Yang lebih besar yang mana? Yang kurang dari. Setelah itu kita hitung untuk yang kecil. Nah, di sini ini berapa nilainya? Lalu kita lakukan pengurangan ya, kita kurangi. Jika kita dapatkan nilai di antaranya. Jadi kita dapatkan nilai B dan nilai A ya. Kita akan mendapatkan nilai di antaranya. Jadi nggak usah dikurangi 1 lagi kalau di sini ya, kalau kasusnya di antaranya. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Misalnya ada data tegangan ya dari suatu pengukuran ini yang memenuhi distribusi normal dengan mean atau nilai rata-ratanya adalah 16 volt dan standar deviasinya 4 volt. Tentukan peluang kita mendapatkan tegangan kurang dari 8 volt. Misalkan tegangan dikatakan berlebih atau over voltage jika lebih besar dari 24 volt. Tentukan berapa peluangnya terjadi over voltage. Kemudian berapa peluangnya tegangan menunjukkan nilai antara 16 dan 24 volt. Nah, untuk menjawabnya tadi langkah pertama kita coba gambarkan terlebih dahulu. Jadi untuk yang problem pertama, kita lihat ya, ini problem pertama, dia dicari peluangnya ketika kurang dari 8 di sini. Ya kan, untuk problem yang kedua, permasalahan yang kedua adalah yang lebih besar dari 24. Sedangkan yang problem ketiga adalah jika nilainya antara 16 dan 24. Langkah kedua, kita harus menerjemahkan setiap permasalahan ke dalam bentuk probabilitas. Jadi kita dapatkan untuk kasus yang pertama, problem 1 ini bentuknya seperti ini. X kurang dari 8. Sedangkan untuk yang kedua adalah X lebih besar dari 24. Dan yang ketiga 16 kurang dari X kurang dari 24. Nah, setelah kita dapatkan ini, baru kita
coba ubah nilai X menjadi nilai Z menggunakan rumus yang sudah kita ketahui ini. Jadi kita coba ubah nilainya. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Oke, atau saya coba bantu hitungkan gitu ya. Misalnya kita coba hitung di sini. Berapakah nilai Z-nya ya untuk masing-masing? Yang pertama ya, misalnya 8 ini kita anggap A ya. Kemudian 24 ini kita anggap B. Berarti 16 ini kita anggap C ya. Ini B. Baik, misalnya kita mencari untuk Z yang A ya. Artinya X-nya itu apa? 8 ya. 8. Dikurangi mu-nya. Mu-nya itu 16. Dibagi dengan sigmanya itu 4. Kita tulis ulang ya di sini. Mu-nya itu 16 sedangkan sigmanya itu 4. Nah, di sini 8 kurangi 16. Ini minus 8 dibagi 4. Sama dengan minus 2. Kemudian untuk Z yang B, artinya di sini 24 dikurangi 16 dibagi dengan 4. Ini hasilnya 8 juga ya, dibagi 4, hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk yang ZC, nah ini ZC ini akan sama dengan 16 dikurangi 16 dibagi 4. Ya, hasilnya adalah 0. Ini kalau kita masuk ke gambar yang ini, nah ini sudah ada hasilnya. Jadi ya, kalau kita lihat, ini adalah ketika dia masih dalam bentuk X, yang atas ya, gambar yang atas, ini ketika dia masih dalam bentuk X, 8, 16, dan 24, ini ketika sudah kita transformasikan ke dalam bentuk Z, dia jadi minus 2, 2, dan 0. Ini. Kemudian, setelah kita dapatkan tadi ada minus 2, ada 2, dan 0, kita harus membaca tabel Z di sini ya. Kita membaca tabel Z-nya terlebih dahulu. Oke, di sini adalah tabel Z. Jadi kita membaca nilai tabel Z ketika nilainya sama dengan 2 ya. Dari minus 2. Nah, ini ada minus 2 ya. Dia dapatnya adalah 0,228 ya. 2,00 ya. Oh sorry, tadi berarti yang ini dia karena 0,3 ya. Maaf, oh mestinya 9834 yang ini karena dia 2,13 ya. Ini salah ya. Ini terus dia tadi 9834 ya, sorry. Ada sedikit kesalahan ya. Artinya 0,9834 karena mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, dan 3. Nanti kalau kita baca tabel Z yang kasus ini, kita pengennya dapat minus 2 ya, minus 2 itu di sini, dia dapatnya adalah 0,228. 0,228 kita tulis dulu di PowerPoint kita ya. Sini kita dapatkan yang pertama ya. Pertama itu adalah ketika nilainya, ketika berarti P ya, P, ketika Z-nya itu minus 2 ya, minus 2 kurang dari Z ya. Ini adalah 0, tadi 0, berapa? Ini adalah 0,0228 ya. 0,0228. Selanjutnya kita akan mencari ketika P ini adalah 2 lebih besar dari Z. Kita akan mencari yang ini. Oke, kita balik lagi di sini ke tabel Z-nya. Oke, kita lihat di sini. Kita cari yang sama dengan 2 ya. Kita cari yang sama dengan 2. Sama dengan 2,0. Nah, dia adalah 0,9772. Ini dia 0,9772
seperti kita tuliskan ya di sini. Artinya dia harus 1 ya, 1 dikurangi 0,9772 ya. Yang 1 dikurangi 0,9772. Jika tidak percaya, hasilnya adalah 0,0228. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini ketiga ini adalah kita mencari antara 16 kurang dari 16. Nah, ini udah diubah ya ke dalam bentuk Z ya. Nah, kita ubah dalam Z. Berarti seharusnya ini menjadi 0 ya. 0 kurang dari Z kurang dari 2. Oke, kita cari lagi di sini adalah ketika Z-nya sama dengan 0 saja. Ketika Z-nya sama dengan 0 itu paling atas ya. Sini Z-nya sama dengan 0, dia 0,5 ya, 0,5. Pas 0,5. Memang udah pas. Berarti di sini langsung kita kurangi saja. Ini adalah 0,5 dikurangi dengan 0, apa ini? Dulu. Nah, ini yang benar, ini sorry ada kesalahan. Mestinya adalah tadi yang paling besar dulu ya, 0,9772 ya. Di sini kita tidak perlu mengurangi 1 ya. Ini dikurangi dengan 0, nah, hasilnya adalah 0,4772. Kalau kita membaca tabel Z-nya. Sekarang bagaimana jika nilai X, menentukan nilai X jika probabilitasnya yang justru diketahui? Jadi kalau tadi kan sebelumnya adalah kita mengetahui nilai X-nya, kita menentukan probabilitasnya. Sekarang bagaimana kita menentukan nilai X-nya kalau probabilitasnya yang diketahui, artinya dibalik. Nah, jika probabilitasnya dalam persen, biasanya probabilitas itu dalam persen ya. Jadi kalau 0,5 itu artinya dia 50%. Itu diketahui dan dia kurang dari X. Dan kita diminta untuk mencari X-nya. Artinya kita harus mencari nilai A ya, A-nya saat X kurang dari A sama dengan P. P kecilnya itu adalah probabilitasnya. Nah, P-nya adalah probabilitas yang diketahui. Nah, jika probabilitasnya dalam persen diketahui dan lebih besar, dan kita diminta untuk mencari nilai X, artinya kita mencari dulu B-nya saat dia X lebih besar dulu ya, lebih besar sama dengan B. Ini peluangnya berapa? Nah, di mana P ini diberikan. Nanti tinggal kita 1 min P saja untuk mencari persentil ke 1 min P untuk suatu X. Nah, persentil karena dalam persen ya, jadi kita dapat menyatakannya dalam suatu persentil. Nah, cara mencari persentilnya itu dengan melihat tabel Z yang paling mendekati nilai P kita. Langkah 1 atau 1 min P untuk langkah yang kedua. Lalu kita tentukan nilai Z-nya. Lalu kita ubah nilai Z-nya ke persamaan yang ini. Kita ubah ke nilai persamaan. Ini sama dengannya 1 kali aja ya, lebihan. Contohnya, ini kasusnya sama ya, dengan mu sama dengan 16 dan sigma sama dengan 4. Ini analog pada kasus sebelumnya, jadi kita gunakan kasus yang sama. Tegangan dikatakan kurang jika kurang dari 10%. Dan berapa batas minimal tegangannya? Jadi berapa batas minimal tegangannya? Jadi kita mengetahui peluangnya adalah 10%, kita mencari berapa nilai X-nya. Artinya di sini kita mencari Px besar kurang dari X kecil sama dengan 0,1. Nah, ini hal ini menunjukkan persentil ke 10 dari nilai X. Ini menunjukkan persentil ke 10. Jadi di sini ya, 0,1 ini hasilnya ini, artinya kurva ini, peluang ini menunjukkan 0,1 dan kita di sini perlu mencari berapakah nilai X-nya karena tidak diketahui.
Caranya kita harus membaca tabel Z. Oke, kita baca tabel Z dulu, kita balik lagi ke tabel Z-nya. Tadi ketahui 0,1 ya, 10%. Artinya di sini kita cari nilai yang ini yang nilainya adalah 0,1. Kita cari di sini yang 0,1. Di sini kita dapat nilainya itu, nah ini 0,1, 0,90. Nah, yang paling mendekati yang ini. Ini yang paling mendekati ya. Paling mendekati sekali. Kita tidak dapat mendapat nilai yang eksak berapa. Tapi kita paling mendekati adalah 0,1003. Dan dia posisinya di 1,2 di sini dan dia 8 ya. Ini kan 9, ini 8. Jadi minus 1,28 kita dapatkan. Ini adalah kita dapatkan di sini adalah di minus 1,28. Ini di minus dapatnya minus 1,28. Setelah dapat, kita transformasikan ke dalam nilai X. Jadi kan persamaannya apa? X ya. Itu sama dengan mu ya. Mu plus Z diberikan sigma. Ini kita transformasikan, kita masukkan nilai mu-nya berapa? Mu-nya itu kan 16 ya. Kemudian sigma-nya itu sama dengan 4. Artinya di sini kita dapatkan ini 16. Ini plus minus ya sebenarnya. Nggak apa-apa, nanti ini Z-nya itu adalah minus 1,28. Kemudian sigma-nya itu adalah 4. Jadi kalau di sini kalau kita hitung ya, misalnya coba saya pakai kalkulator di sini. Ini minus 1,28 kali 4 ditambah 16. Hasilnya adalah 10,88. Artinya di sini nilai batas minimum fault itu adalah 10,88, itu nilai X-nya. Nah, ini kita balik ya. Tadi kan kalau Z itu rumusnya ya, kalau kita punya Z, ingat rumus Z itu sama dengan ini ya, X minus mu dibagi, ini tinggal dibalik. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya adalah terkait dengan probabilitas yang merupakan luas di bawah kurva. Jadi misalnya seperti ini, kita lihat, saya kasih highlighter di sini. Oke ya. Misalnya kita tahu bahwa suatu nilai itu, misalnya X aksen ini adalah suatu nilai sebenarnya yang kita estimasi, yang nanti ingin kita estimasi, dan sigma ini adalah suatu standar deviasi. Jadi ketika lokasinya di sini X aksen kurang dari sigma dan X aksen plus sigma, maka kita dapatkan ini luas area kurvanya atau probabilitas ditemukan datanya itu sebesar 68,26. Jadi ini peluangnya ya. Jadi kalau antara 1 sigma, kita akan memiliki probabilitas ditemukan suatu data itu adalah 68,26%, kurang lebih 68%. Kemudian ini saya ganti highlighternya, saya ganti jadi biru. Nah, untuk yang kasusnya 2 sigma, nah 2 sigma itu ini ya, ini 2 sigma, dia luasnya itu dari sini ya sampai sini ya, ini luasnya sampai sini. Ini dia lebih besar ya, 2 sigma, artinya peluangnya itu menjadi 95,45 atau sering kita bulatkan 95%, 95,45. Sedangkan untuk yang 3 sigma, nah
Ini 3 sigma di sini. Dia lebih besar, dia 99,73. Dia lebih luas, hampir keseluruhannya tercover. Dia tidak 100% karena memang kurvanya ini dia eksponensial, dia tidak pernah menyentuh angka 0 ya. Cuman signifikansinya lebih dari 3 sigma itu sudah tidak berasa ya. Sudah tidak signifikan nilai. Nah, ini kemudian ada sebuah istilah yang namanya adalah confidence level atau tingkat kepercayaan. Nah, ini berdasarkan Z value ya, nilai Z. Kalau kita punya percentage confidence atau tingkat kepercayaan misalnya 95 atau tingkat probabilitasnya adalah 95, artinya 95%, maka nilai Z-nya tadi yang menunjukkan sigma itu adalah 1,96. Ya kurang lebih 2 sigma ya. Atau Z sama dengan 2. Kalau 80 dia 1,28. Nah, confidence level atau CL ini dapat dinyatakan dengan 1 minus alpha, di mana alpha itu menyatakan tingkat signifikansi. Jadi jika CL-nya 95% di sini, maka nilai alfanya itu sama dengan 0,05. Ya, untuk confidence level ya. Ini juga disebut sebagai tingkat probabilitas 95%, maka kurang lebih nilai Z-nya adalah 1,96. Ini untuk istilahnya ada secara empiris ya, kita nyatakan dia itu sebagai 2. Kita bulatkan sebagai 2 itu adalah untuk 95%. Nah, untuk statistika pada suatu set data yang terbatas, ini dia kenapa datanya terbatas? Artinya di sini kita mengambil sampel ya. Kalau tadi kita bicara tentang distribusi normal, itu kita bicara tentang populasi. Kita bicara tentang populasi, sedangkan tadi kalau kasus di awal saya bicara tentang bearing atau bantalan itu, kita punya ribuan, kita ambil hanya 2 lusin atau 24. Artinya set data kita ini terbatas. Nah, bagaimana untuk statistika pada suatu set data yang terbatas? Nah, untuk itu kita gunakan student T distribution. Karena distribusi normal tidak dapat kita gunakan karena kita tidak mengetahui populasinya, min-nya berapa, sigma-nya berapa. Sehingga untuk dapat menggunakan distribusi normal, kita konversi menggunakan tabel T student. Nah, ini tabel T ini biasanya digunakan ketika varian populasi. Ini varian itu adalah sigma ya. Sigma atau standar deviasi dikuadratkan itu sama dengan varian. Varian dari suatu populasi tidak diketahui. Jadi kita nggak tahu nih berapa sih standar deviasinya. Karena misalnya kita punya data 10.000 gitu, kita nggak mungkin ukur semuanya. Artinya datanya tidak diketahui. Dan kita ambil sampel. Nah, ini ukuran sampel ya. Pada kasus ini kita ambil ukuran sampelnya kurang dari 30. Contohnya tadi misalnya 24. Nah, pada proses penghitungan, nilai rata-rata dan varian ini diperkirakan dari sampel. Jadi kita memperkirakan, kita mengestimasi tadi dari sampel untuk memberikan informasi terhadap keseluruhan populasi. Nah, penentuan nilai pada tabel T ini menggunakan tingkat signifikansi atau alfa dan derajat bebas. Ini bukan V tapi mu, derajat kebebasan atau degree of freedom bahasa Inggrisnya. Nah, pada kondisi ukuran sampel yang lebih besar dari 30, nah distribusi T student ini akan mendekati distribusi normal. Jadi tadi distribusi normal ini untuk suatu populasi. Kalau kita tidak bisa menemukan nilai variansi atau sigma-nya dari populasi tersebut, kita mencari sampel, kita mengestimasinya menggunakan student T. Tapi kalau sampel kita ternyata cukup banyak, contohnya lebih besar dari 30, maka dia akan mendekati distribusi normal. Makanya 30 itu semacam rule of thumb untuk berapa jumlah data minimum ya. Jadi kita dapat mengetahui bahwa misalnya dia memenuhi suatu distribusi normal. Oleh karena itu, jika data kita ini tidak kurang dari 30, kita harus pakai student T. Tapi jika sebaliknya, ini jika data T itu student T itu kadang-kadang tidak lengkap ya,
Tapi data kita lebih dari 30, kita dapat menggunakan di sini tabel distribusi normal biasa. Karena estimasinya adalah dia sama dengan distribusi normal. Baik ya, misalnya ini suatu data set ya dengan ukuran yang terbatas. Nah, set data berukuran terbatas memberikan estimasi statistik yang dikenal sebagai rata-rata sampel ya. Kita punya rata-rata sampel di sini adalah X bar dan variansi sampel atau varians. Nah, ini kita pakai S kuadrat. Jadi variansi itu adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Dan kalau diakarkan hasilnya adalah standar deviasi dari sampel. Nah, derajat kebebasan sendiri atau nu ini adalah estimasi statistika sama dengan jumlah titik data dikurangi jumlah parameter statistik yang ditentukan sebelumnya yang digunakan dalam memperkirakan nilai itu. Pada kasus sampel varian, nilai derajat kebebasannya itu sama dengan N dikurangi 1. Makanya kenapa kalau di mencari standar deviasi ya, standar deviasi di video sebelumnya itu ada N-1 karena ini menunjukkan dia derajat kebebasannya. Jadi kalau sampel itu semuanya, kalau populasi itu semuanya, sedangkan kalau sampel itu dia sebagian dan kita gunakan derajat kebebasan yaitu N-1. Dan ketika set data kita terbatas atau lebih kecil dari populasi, nah variabel Z ini tidak memberikan estimasi bobot yang dapat diandalkan dari probabilitas sebenarnya. Nah, untuk distribusi normal X terhadap beberapa nilai rata-rata sampel X bar, kita dapat menyatakan secara statistik XI ya. XI itu artinya data keberapa? Data ke-1 kah, data kedua, atau data ke I itu. Ini akan memenuhi suatu nilai X bar yang plus minus T ini adalah nilai tabel student distribution yang tadi, di mana dia memiliki suatu derajat kebebasan dan tingkat probabilitas dikalikan dengan standar deviasinya. Jadi dalam arti lain, XI ini menunjukkan interval data kita berada. Dia berada di interval mana saja data-data kita. Jadi terhadap suatu nilai XI ya. Di sini kita belum mengestimasi berapa nilai sebenarnya. Kita baru mengestimasi nilai data kita. Jadi misalnya kita melakukan pengukuran 24 kali ya. Maka kalau kita melakukan pengukuran yang ke-25, kita dapat mengestimasi nilai si X-nya itu yang ke-25 itu paling tidak dia berada di rentang yang ini. X bar-nya plus minus student T dengan derajat kebebasan tertentu dan tingkat probabilitas tertentu dikalikan dengan standar deviasinya dari sampel. Nah, kemudian sekali lagi untuk dataset dengan ukuran terbatas, nah ini ada variabel ini ya, T, new, P ini menyediakan faktor cakupan yang digunakan untuk set data terbatas untuk menggantikan variabel Z. Nah, variabel baru ini merujuk kepada student T distribution. Ini rumusnya tidak perlu kalian hafalkan. Kenapa? Karena ini sudah ada tabelnya. Jadi artinya plus minus T new, P ini menunjukkan derajat kebebasan pada suatu tingkat probabilitas dikalikan dengan standar deviasi yang diberikan. Nah, ini adalah contoh dari student T distribution tabelnya. Nu ini menunjukkan derajat kebebasannya. Jadi kalau kita punya 20 buah sampel di sini ya, artinya derajat kebebasannya adalah 19. Ya, kalau kita punya 20 buah sampel, derajat kebebasannya adalah 19. Kemudian T50, ini 50, 90, dan 95 ini menyatakan tingkat probabilitasnya berapa. Jadi kalau kita punya tingkat probabilitas 95% dengan jumlah datanya 10, maka kita dapatkan nilai T-nya adalah 2,262 karena ini data 10 ya. Sampel 10 itu derajat kebebasannya adalah 9. N-1. Nah, sekarang masuk sedikit tentang central limit theorem. Jadi ada sebuah central limit theorem dari mean. Jadi teorema
limit pusat ya dari rata-rata atau misalkan X adalah suatu random variable yang memenuhi suatu distribusi atau distribusi normal, maka mu X ini merupakan min dari X. Kalau kita bilang ini suatu populasi, sedangkan ini adalah standar deviasi. Nah, jika kita gambarkan random sampel dengan ukuran n kecil ya, kemudian jumlah n kecil dinaikkan random variabelnya x bar yang terdiri dari sampel min akan cenderung terdistribusi normal. Contohnya seperti ini, gampangnya gini. Misalnya ya, pada pengukuran bearing, tadi kan dari ribuan bearing yang kita punya, kita ambil 24 atau 2 lusin. Kita dapatkan nilai suatu kurva pertama. Kemudian bisa saja kita ambil lagi 24 lagi secara random. Tentu pasti nilainya akan berbeda. Kalau kita ambil lagi 24 yang ketiga dan 24 yang kelima, nilainya akan mungkin berbeda. Nah, dari situ, dia dari masing-masing pengukuran itu, dari masing-masing batch ya, istilahnya batch itu, ini dia akan membentuk suatu distribusi normal lagi. Nah, ini disebut sebagai central limit theorem dari min. Dia akan membentuk suatu distribusi normal lagi yang akan menunjukkan kepada nilai estimasi dari X atau estimasi dari nilai sebenarnya atau true value-nya. Nah, di sini terkait dengan sampling, standar error dari min, ini ada istilah standar error, artinya adalah standar deviasi dibagi dengan akar jumlah datanya. Kalau kita konversi ke nilai Z, rumusnya menjadi seperti ini. Nah, ini tidak perlu dihafalkan, nanti untuk standar error ini bisa kita hitung menggunakan Microsoft Excel. Nah, dan standar deviasi dari sampel min ini adalah seperti ini. Ini kalau dia populasi. Kalau dia sampel, dia menjadi ini. Ini tetap akar n ya, tidak jadi n-1. Jadi mau dia populasi mau sampel, dia tetap n, tidak menjadi n-1. Nah, sehingga estimasi dari nilai sebenarnya berdasarkan set data yang terbatas dapat dinyatakan sebagai ini. X aksen tadi ini adalah estimasi nilai sebenarnya. Ini adalah nilai rata-ratanya dari sampel plus minus T ini apa? Tabel kita dapatkan nilai dari tabel student distribution pada suatu derajat kebebasan nu. Kemudian kita pada suatu tingkat probabilitas dikalikan dengan standar error ya di sini. Sorry, ini bukan standar deviasi dari sampel min, ini maksudnya standar error ya. Ini sama dengan standar error dari sampelnya. Ya, jadi dikalikan standar error dari sampelnya SX. Nah, ini ada bar yang kecil di sini, di atas. Ini artinya standar deviasi dari sampel min ya. Atau standar error, ini sama dengan standar error. Contohnya, misalnya seperti ini. Ini data yang tadi ya, ada data 20 random variable X, suatu pengukuran ini. Di sini ya, kita harus menentukan nilai min dari sampel tersebut. Setelah itu kita estimasi nilai interval di mana 95% dari pengukuran X diharapkan berada. Berarti di sini yang kasus yang kedua ini kita coba menghitung ini ya, nilai X-nya. Lanjut. Kemudian perkiraan nilai rata-rata sebenarnya atau estimasi nilai sebenarnya ini ketika tingkat probabilitasnya 95% ini sama dengan X. Di rumusnya mirip-mirip ya, tapi dia artinya berbeda. Kalau di interval artinya kemungkinan data itu berada. Kalau kita ngambil 25 data, kemudian kita mengestimasi data ke 26, kita bisa mengestimasi menggunakan nilai interval. Sedangkan kalau nilai sebenarnya ini, kita punya 24 data, kita ingin mengestimasi berapa sih nilai sebenarnya. Ini kita menggunakan yang X-aksen. Oke, di sini jumlah datanya kita akan coba isi satu-satu ya. Jumlah datanya berapa? Di sini kita punya jumlah datanya jelas ada 20.
Kemudian berapakah sampel standar deviasi? Nah, untuk mengerjakan ini kita akan gunakan bantuan Microsoft Excel. Saya buka dulu Microsoft Excel-nya. Ini sudah terbuka dan datanya sudah saya masukin ya. Ini data ke 1 sampai data ke 20. Seperti yang sudah saya ajarkan, kita gunakan data di sini, kita gunakan data analisis. Kemudian kita pilih adalah descriptive statistik. Kemudian inputnya kita masukkan data semuanya. Kita masukkan semua. Oke, kemudian kita pilih outputnya itu di sheet yang sama. Misalnya kita masukin sini. Oke, kemudian kita tambahkan summary-nya. Yang penting summary-nya seperti apa. Oke, ini adalah hasilnya. Dapat dilihat sini. Dia ada mean, standar error dan lain-lain ya. Coba kita bulatkan di sini mungkin biar enak. Kita bulatkan ke 2 angka di belakang koma ya. General pilih number general. Nah, ini 2 angka di belakang koma saja. Artinya min-nya adalah 1,02, standar deviasinya 0,04, standar errornya 0,04, median 1,02 dan modusnya 0,86. Dan standar deviasinya adalah 0,1. Nah, jadi standar error ini artinya ini ya, standar deviasi yang dibagi akar M, dibagi dengan jumlah data. Oke, kita masuk lagi. Sekarang di sini kita sudah punya beberapa angka, kita coba isikan ke data kita. Sampel standar deviasi. Oke, sampel standar deviasi. Nah, ini sudah sampel, jadi 0,16. Ini adalah sampel standar deviasi. Adalah 0,6. Kemudian interval di mana 95% dari pengukuran X diharapkan berada seperti ini. Maksudnya adalah X ini sama dengan X bar, ini plus minus tabel T-nya dikalikan derajat pada suatu derajat kebebasan dengan tingkat probabilitas tertentu yaitu 95% dikalikan dengan S. Ini adalah SX. Oke, kita di sini perlu mencari nilai X bar-nya. Barnya berapa sih? X bar-nya kita balik lagi ke Excel ya di sini. X bar-nya adalah min ya 1,02. Mendapatkan X bar-nya 1,02 dan derajat kebebasannya itu adalah 19 ya karena datanya ada 20. Oke, di sini saya tuliskan adalah X bar berarti 1,02 ini plus minus T-nya. Nah, ini yang penting adalah nilai T-nya. Nilai T-nya dapat dari mana? Kita coba, saya udah punya tabel distribusi juga di sini ada. Oke ya, jadi ini alpha per 2 artinya kalau alfanya yang 95% adalah 0,025 dan 19 data ke 19 adalah 2,093. Kita dapatkan 2,093. Oke, berarti ini adalah 2,093. Nah, ini dikalikan dengan SX-nya atau 0,16. Nah, di sini berapa sih kira-kira hasilnya? Coba kita hitung ya. Ini kurang lebih kalau dihitung, ini hasilnya adalah sama dengan 1,02. Ini plus minus 0,33 dengan tingkat probabilitasnya adalah 95%. Kemudian untuk estimasi nilai sebenarnya artinya kita cari X persen. Ini adalah X bar, ini plus minusnya adalah T-nya tetap new, P tapi dikali dengan S X bar. Oke, kita intip lagi di sini nilai di Excel-nya ya, kita coba intip nilai di Excel-nya.
nilai di Excel-nya itu di sini standar error ya 0,04. Kita dapatkan dia 0,04. 0,04. Artinya di sini dia adalah 1,02. Ini plus minus. Ini T-nya sama ya, karena dia statusnya identik ya. Nah, ini dikalikan dengan bedanya ada 0,04. Hasilnya adalah 1,02. Nah, ini plus minusnya berapa? Nah, ini kita coba hitung dia plus minusnya. Kalau kita hitungannya benar ya, kita dapat ini kurang lebih adalah plus minus ini 0,08 dengan tingkat probabilitasnya adalah 95%. Baik, kalau kita bandingkan ini datanya ya. Ini adalah interval. Kalau lagi interval itu gimana? Kalau kita misalnya punya 24 data dari suatu populasi, kita ingin mengestimasi data ke-25. Nah, data ke-25 itu kalau pada tingkat kepercayaan atau tingkat probabilitas 95%, dia harusnya berada di antara 1,02 plus 0,33 atau 1,02 minus 0,33. Nah, sedangkan kalau kita ingin mengestimasi berapa sih nilai sebenarnya dari data yang sudah kita dapatkan di sini, maka kita menggunakan adalah ini X bar atau standar error. Kita dapatkan dia pasti lebih kecil ya, karena dia mengestimasi nilai sebenarnya. Dia adalah 1,02 plus minus 0,08 untuk tingkat probabilitasnya 95. Oke, ini materi selanjutnya. Jadi materi terkait dengan bagaimana kita mengestimasi nilai sebenarnya. Karena mengestimasi nilai sebenarnya ini cukup penting ya. Kita sering mendapatkan sampel misalnya 30 data tegangan yang output dari suatu pengukuran. Misalnya kita ngukur sel surya, kita dapat tegangannya 30 data. Kita pasti melakukan rata-rata ya. Kita melakukan rata-ratanya berapa. Nah, tapi untuk melaporkan data sebenarnya, nah kita harus menggunakan tadi persamaan yang X aksen ya. Dan tadi karena jumlah datanya, kalau 30 sebenarnya kita tidak perlu menggunakan student T ya. Kalau 95% kita dapat estimasi dia dikalikan 2. Di 2 kali standar errornya. Ya, tadi kan standar error ya. 2 kali standar errornya. Kita balik lagi ke sini. Ya, ini kan estimasi ya. Ini kalau dia datanya kurang dari 95%. Nah, kalau 95% ini dapat kita estimasi dia memenuhi distribusi normal sehingga nilai T-nya ini bisa sama dengan 2 gitu. Ini 1,98 ya, tapi kita 1,96, tapi seringkali kita bulatkan menjadi 2. Oke, selanjutnya tentang analisis korelasi dan regresi linear. Jadi apa itu? Jadi hubungan antara dua variabel, ada yang positif dan ada yang negatif. Hubungan X dan Y, ini kalau kita nyatakan Y itu adalah fungsi dari X, itu dikatakan positif apabila kenaikan penurunan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan atau penurunan pada Y. Contohnya begini, korelasi positif adalah apabila kita naikkan suatu variabel, maka variabel Y ini juga naik. Jadi kalau suhu dinaikkan gitu, ketika suhu dinaikkan, maka yang kita dapatkan misalnya hambatannya menjadi lebih besar. Nah, hambatan itu bergantung kepada suhu. Semakin panas, umumnya suhunya akan meningkat. Nah, kalau semakin turun, suhunya turun, hambatannya makin menurun. Itu contoh korelasi yang positif. Nah, kan yang negatif yang kedua, ini kalau yang satu naik, yang satu turun. Contohnya adalah ini terkait dengan suhu juga, misalnya apabila suhu dinaikkan, maka viskositasnya akan turun. Karena suatu zat cair umum ya,
kecuali anomali air pada 0 dan 4 ya. Umumnya seperti itu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang mengental, kita panaskan, dia akan cenderung lebih encer. Artinya viskositasnya menurun. Itu contoh dari korelasi yang negatif. Contohnya saya udah kasih, dan contohnya lagi, contohnya adalah produksi ya, terkait pupuk, biaya iklan, dan hasil penjualan. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan hasil penjualan, kita biasanya berikan iklan itu untuk meningkatkan penjualan. Atau misalnya berat badan dan tekanan darah. Dengan yang negatif, misalnya harga suatu barang dan permintaan barang tersebut. Jadi kalau permintaannya banyak, biasanya otomatis harganya itu akan turun. Untuk kesejahteraan masyarakat dengan tingkat kejahatan. Jadi semakin sejahtera, maka tingkat kejahatan umumnya makin rendah. Atau permainan games dan tingkat belajar. Untuk korelasi positif, nah ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya, gambarnya. Misalnya ini suatu variabel lain, dia bentuknya seperti ini. Nah, jika dia koefisien korelasinya sama dengan 1, artinya dia benar-benar linear ya, benar-benar garis lurus. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau yang negatif dia sama dengan -1, artinya dia benar-benar garis lurus. Ini adalah korelasi koefisien atau koefisien korelasi. Nah kan kalau dia 0, artinya dia tidak menentu ya, dia random. Dia tidak menentu, tidak memiliki korelasi baik positif maupun negatif. Nah, bagaimana kita menghitung korelasi? Nah, untuk menghitung nilai korelasi atau R, jadi korelasi itu kita simbolkan dalam statistika adalah nilai R antara dua buah variabel X dan Y ini dapat menggunakan rumus berikut. Wah, rumusnya panjang. Tenang saja, nanti kita gunakan Excel ya. Jadi saya coba contohkan menggunakan rumus dan langsung menggunakan Excel. Nah, sedangkan untuk menghitung besarnya kontribusi dari nilai X terhadap naik turunnya Y, ini kita harus menghitung suatu koefisien, yaitu koefisien penentuan KP. Koefisien penentuan itu adalah untuk menghitung kontribusi. Jadi KP itu sama dengan nilai R dikuadratkan. Jadi ini ya, KP itu sama dengan R dikuadratkan. Nah, ini tidak perlu kalian hafalkan ya, saya juga tidak hafal. Nanti kita gunakan Excel saja. Nah, kemudian terkait dengan regresi linear itu apa? Nah, regresi linear ini digunakan sebagai salah satu alat untuk memprediksi atau untuk forecasting ya, terkait permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, atau untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap suatu variabel independen. Variabel bebas independen terhadap suatu variabel yang tak bebas atau dependen. Jadi regresi linear ini salah satu metode, kalau mungkin kalian pernah dengar tentang pembelajaran mesin ya, machine learning. Regresi linear ini salah satu metode untuk memprediksi. Banyak yang machine learning. Nah, kemudian di sini di sini rumus regresi linear sederhana itu adalah kesamaan garis lurus. Y sama dengan A plus BX, di mana B-nya itu menyatakan kemiringan garis dan nilai A itu menyatakan lokasi ya, lokasi di mana perpotongan nilai X sama ketika X sama dengan 0 di sumbu Y. Jadi ketika nilai X-nya 0, dia memotong sumbu Y di mana? Ini menyatakan nilai A. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, berarti dia memotong surat koordinat. Nah, di sini dapat kita katakan juga bahwa Y ini adalah suatu variabel terikat atau variabel dependent, dan X ini adalah suatu variabel bebas, dan A dan B ini menunjukkan suatu konstanta. Ini rumus B-nya secara statistik, dan ini rumus A-nya secara statistik. Ini tidak usah dihafalkan ya, nanti kita langsung gunakan Excel saja. Ini saya nanti akan mendemokan bagaimana penggunaan rumus ini ya, untuk membuktikan dengan Excel-nya sesuai atau tidak.
Oke, misalnya saya punya contoh data seperti ini ada nilai X dan ada nilai Y-nya. Nah, untuk mengerjakannya, kita dapat membuat semacam tabel penolong di sini. Tabel penolong untuk XY, X kuadrat, dan Y kuadrat nanti kita jumlahkan lalu kita coba hitung. Oke, saya akan buka lagi Microsoft Excel-nya. Kita masuk ke sini. Nah, ini kebetulan saya sudah buat ya. Ingat ya, persamaannya ini Y sama dengan AF plus B. Kemudian ini adalah persamaan B dan ini persamaan A. Ini sudah saya masukin ya rumusnya ya. Ini sudah saya masukin nilai rumus A dan B-nya. Tinggal kita masukkan saja X sama dengan Y ya. Nanti kita coba buktikan dengan Excel-nya langsung. Oke, jadi misalnya X kali Y, berarti ini dikalikan dengan F ini. Kemudian X kuadrat, artinya X-nya yang dikuadratkan. Ini kita tarik, ini berarti dijumlahkan. 2585 ini artinya penjumlahannya. Kemudian Y kuadrat artinya Y-nya yang dikuadratkan. Oke, untuk yang ini belakangan, ini nanti saya masukkan belakangan. Oke, di sini kalau kita lihat, kita dapatkan nilai B-nya sini, nilai A-nya seperti ini. Ya, ini nilai B-nya dan nilai A-nya. Nah, untuk mengeceknya, kita gunakan pembuatan grafik ya. Kita pilih scatter. Oke. Nah, ini udah jadi ya scatternya. Kemudian di sini kita tambahkan, yang penting itu adalah kita tambahkan trendline. Nah, jadi trendline-nya itu adalah linear. Linear di sini. Kemudian udah ada trend lainnya, kita option ya, kita masuk ke option. Kalau kita lihat di sini, kita pilih display equation dan display R square. Oke, kita perbesar di sini. Ini saya besarkan fontnya. Hasilnya sama ya. Coba kita lihat. Di sini saya dapatkan B-nya ya. Ini karena persamaannya, ingat ya, ini A plus BX. Berarti yang ada X-nya itu adalah B-nya. B-nya itu 0,2673X. Nah, sedangkan A-nya itu sama ya, 42,545. Sedangkan tadi R square tadi saya tidak hitung ya karena rumusnya jelimet. Kita pakai Excel saja karena kita sudah bisa memanfaatkan teknologi di sini. Dan hasilnya 0,9694. Ya, artinya dia memiliki KP ya, koefisien penentuannya 0,9694. Kalau mau tahu korelasinya ini tinggal diakarkan saja. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint ya. Jadi, caranya seperti itu. Cara membuat tabel penolong dan mengisikannya. Nah, di sini wah ini belum saya hapus ya. Saya hapus dulu. Nah, oke, saya hapus dulu. Nah, standar deviasi dan analisis regresi ini terakhir. Secara umum, polinomial yang ditentukan oleh analisis regresi ini tidak melewati setiap titik data X, dan Y dengan tepat, sehingga ada beberapa penyimpangan. Ini maksudnya penyimpangan itu kan kita punya ya nilai sebenarnya dengan nilai regresi. Nilai regresi itu tadi yang dicatatkan dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, kadang-kadang kalau kita plot nilai regresi dengan nilai sebenarnya itu dia tidak sesuai, dia ada penyimpangan. Hingga ada beberapa penyimpangan, di Y-nya itu YI dikurangi YCI. Oke. Nah, standar deviasi berdasarkan perbedaan ini, SYX ini sama dengan ini. Samaannya. YI dikurangi YCI ya. YI dikurangi YCI dikuadratkan kemudian dibagi dengan nu. Dimana nu-nya itu adalah suatu derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini ditentukan dengan nilai n ya. N itu apa? Tadi jumlah datanya dikurangi m plus 1. M dimana m adalah bentuk
polinomialnya. Jadi kalau nanti kita dapatkan ya berapa derajat kebebasannya itu tergantung dengan nilai m-nya. Ini polinomial orde ke berapa? Ini polinomial orde ke berapa? Nanti contohnya misalnya dia regresi linear, berarti dia ordenya itu orde ke 1 gitu ya. Saya lupa ini benar ya, m plus 1. Saya cek dulu ya, salah. Ada kesalahan di sini. Jadi ini sumber bukunya itu dari buku Richard S. Piliola. Ini nanti saya coba share ya, ini bukunya saya coba share bukunya nanti. Ini ada di bab berapa ini? Bab 4 kalau nggak salah. Bab 4. Jadi yang kemarin itu bukunya itu buku bab 1, sekarang ini sebenarnya agak loncat ke bab 4. Ini terkait dengan statistikanya. Jadi saya ambil di sini sebagian, nanti di situ akan ketahuan. Cari dulu rumusnya benar. Jadi M itu menyatakan jumlah data ya. M itu menyatakan jumlah data. Kemudian M-nya ini benar sih, M plus 1 ya. Degree of freedom-nya itu adalah N dikurangi M plus 1. Artinya di sini adalah derajat kebebasannya. Kalau dia polinomial 1 ya, berarti 1 di sini. 1. Kemudian plus 1 berarti 2 ya, dikurangi 2. Nah ini adalah nilai n-nya. Nah, n-nya itu saya jadi lupa ya. Oke, anyway, coba kita masuk ke Excel-nya dulu ya. Nanti kita dapat menentukan di sini bahwa kurva yang sesuai dengan interval kepercayaannya ini akan diestimasi dengan persamaan yang ini. Jadi nanti ini plus minusnya ya. Jadi YC ini menyatakan nilai Y-nya ya, Y-nya YC plus minus T suatu T pada suatu tingkat derajat kebebasan ya. Berarti kalau N-nya ada berapa? Datanya ada 10, berarti nanti dikurangi 2 ya. Kalau datanya ada 10 berarti dikurangi 2, jadi 8. Nanti nu-nya ini menyatakan derajat kebebasannya dibagi dengan akar N. Jadi SYX ini adalah rumusnya ini. Standar deviasi berdasarkan perbedaan ini. Oke, nanti kita coba masuk lagi ke Microsoft Excel-nya di sini. Oke ya, di sini ada YC ya. YC itu artinya nilai yang ini. YC itu nilai error sebenarnya ya. Ini ya, saya mau ngitung ini. YI ya, YI dikurangi YCI dikuadratkan, artinya saya perlu menghitung dulu berapa sih YC-nya ini. YC-nya itu perbedaannya. Nah, perbedaannya ini di sini ya. Artinya saya masukkan terlebih dahulu gitu, saya masukkan nilai persamaannya yaitu B ya di sini B. Ini saya kasih dolar ya, nanti saya kunci gitu. Kemudian B kalikan dengan X ya, berarti kalikan dengan kali X. X-nya ini
kemudian ditambah A ya, Y B plus A ditambah oleh A nya itu yang ini saya kunci karena dia harus tetap tidak berubah. Ini adalah estimasi ya, estimasi nilai C ya, nilai C nya berapa ya kan. Kalau Y di sini kan 69 ya, nah ini dia 69,27, berarti dia ada perbedaan di sini. Ini 93, ini nilai sebenarnya, ini nilai estimasi. Nah, di sini kita perlu menghitung, di sini adalah YI dikurangi Y ya. IC dikurangi Y dikuadratkan. Artinya di sini kita kurangi ya di yang ini dikuadratkan ya, berarti ini kita kurangi ini, kemudian kita kuadratkan. Ini kita sudah dapatkan sigmanya sudah kita dapatkan. Nah nanti SYX nya berarti ini rumusnya, ini dibagikan dia 10 ya, akar dari H13 itu yang ini, H13 sigmanya dibagi dengan nu ya, nu nya itu adalah jumlah datanya. Ini jumlah datanya adalah 11 dikurangi 2, berarti derajat kebebasannya adalah 9. Kemudian ini TS nya itu adalah T tadi rumusnya, kalau kita balik lagi ke PowerPoint ya, ini adalah T ketika derajat kebebasannya 9 dengan tingkat probabilitas tertentu. Misalnya saya ambil tingkat probabilitasnya adalah 95, berarti T 9 pada saat 95%. Kalau saya balik lagi ke Excel, kita lihat tabel P ya, derajatnya 9, kemudian dia itu adalah 2,2622 nilai T-nya. Di sini saya dapatkan 2,2622 ya, sama. Dikalikan ini dikalikan dengan SKRT akar 11 karena jumlah datanya adalah 11. Oke, jadi itu adalah untuk mengestimasikannya ya. Jadi kalau kita balik lagi ke PowerPoint ya, di sini tadi dia YC ini artinya adalah nilai yang kita dapatkan ya. Ini plus minusnya adalah karena kita dapatkan untuk suatu nilai gitu, adalah persamaan YC-nya adalah ini ya, di Excel-nya itu kita dapatkan persamaannya adalah 0,267x plus 42,545. Ini adalah YC-nya, Y korelasi. Nah ini untuk berapakah nilai estimasinya? Ini berarti plus minus ini plus minus yang T dikali akar ini ya. Nah ini plus minusnya adalah 0,1314. Ini menyatakan berapa banyak error dari korelasi yang sudah kita dapatkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Sekali lagi, apabila ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau tanyakan saya secara langsung. Kemudian untuk absensi, ini silakan absen dengan menuliskan komentar pada video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.